sih salah aku? Udah 2 bulan terakhir ini, kamu tuh beda. Beda gimana? Aku masih kayak dulu kok. Aku masih sayang sama kamu. Aku tuh beda. Beda dari mana? Coba jelasin sekarang aku bedanya sebelah mana sampai kamu berani kayak gini. Hah? Sejak kapan kamu berani merintah-rintah aku? Sejak kapan kamu bisa marah-marahin aku kayak gitu? Tadinya gue berpikir si Lina ini sengaja untuk memperlakukan si Adi ini seenaknya, biar si Lina ini pun diputusin sama si Adi dan si Lina ini pun bisa berduaan dengan laki-laki yang kita temuin kemarin di kafe tersebut, gengs. Kamu tega, kamu berubah, kamu udah berani kasih kayak gini sama aku. Sejak kamu masuk kuliah, kamu beda sama aku. Aku masih rasa kepentingan semua. Aku coba sabar. Yang berubah tuh kamu, yang beda tuh kamu. Capek, aku tuh tertekan. Si Adi sekarang berani marah loh, Mo. Dia sekarang udah Emang kayak dia emang harus bersikap gitu Iya, dalam makanya bagus hubungan dia, nggak mungkin dia cuma mengiyakan apa aja yang dibilang sama ceweknya. Wah, udah deh, di cewek emang nggak bisa diajak. Ya nggak bisa baik-baik aja sih, gengs. Dia selalu menyelesaikan masalah dengan emosi. Ya udah, kamu masih tetap mau putus sama aku. Aku mau putus. Ya. Aku sakit hati, kau terbangkanku ke awan yang jatuh. Ya dia udah mencoba untuk mencoba untuk ngertiin tentang ceweknya dia ini gitu ya kan. Sabar sama ini. Kalau kamu mau putus sama aku, putusin aku sekarang. Berikan mimpi indah, namun kenyataan tak Di sini seindah. kita ngeliat si Linanya berontak sama si Adi dan tidak terima atas keputusannya si Adi, dan setelah itu dia pun langsung meninggalkan kafe tersebut dan meninggalkan si Adi dengan wajah yang sangat kesel banget, guys. Ya udah, gua mana minta nyamperin Adi ya. Pergi aja sama teman-teman kamu. Itu yang aku mau. Ya udahlah. Kalau menurut gua, lu emang udah tepat banget untuk ngambil keputusan dan lu juga udah berusaha untuk bersikap dalam hubungan lu. Ya mau nggak mau dia harus terima dengan keputusan tadi gitu. Iya, dan sikapnya aja mau yang emang temperamen kayak gitu kan. Yang penting lo udah ngeluarin unek-unek lo, kok biarin aja, mungkin cewek lo belum tenang kali, maksudnya masih shock juga kan. Seenggaknya lo nya udah lega, ya kan. Nah, yang penting sekarang lu udah bersikap dalam hubungan lu dan lu juga udah putus hubungan dengan si Lina. Berarti tugas gua, Damita dan tim Ketangga Putus selesai. Gua Komo Riki cabut. Gue dari tadi dicabut. Bye. Di saat kita mengantarkan si Adi ini menuju ke kos-kosannya dia, dan kita juga sudah menganggap kasusnya si Adi ini sudah selesai. Sesampainya di kos-kosannya si Adi ini ngeliat kalau oke, ini kita udah nyampe di kosan lo. Kalau menurut gua lo istirahat aja dulu gitu ya. Penting di sini kan kita udah selesai untuk ngebantuin lo ya. Oke. Ya. Oke, sampai ketemu Sob. Apa? Lu kenapa? Itu siapa? Itu bapaknya Lina. Ya udah deh, berarti emang harus ada sesuatu lagi yang gue sama Komo selesain. Tapi di sini gua bilang sama si Adi kalau dia harus bersikap sebagai seorang laki-laki dan dia harus menghadapi apa aja permasalahan yang ada di hadapannya dia. Kamu apakan anak saya? Jadi dia nangis-nangis. Gak dia apa-apain kok, Pak. Kenapa dia nangis-nangis? Kalau nggak dia apa-apakan, kenapa dia harus sampai nangis? Salah paham, ini pasti bokapnya nyalahin si Adi. Kenapa sampai kamu putuskan? Sementara saya percaya sama kamu untuk memberi semangat sama anak saya. Bapak tuh nggak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana. Bapak tuh nggak tahu sikap asli dari Lina. Terus bagaimana maksudnya? Lina tuh beda kalau di luar. Si Adinya kalau gua lihat sudah menjelaskan titik duduk persoalannya dia. Si bokapnya ini marah-marah sama si Adi karena si Adi sudah memutuskan si Lina. Ya gue makin kasihan banget lah sama Adi. Dia baru senang, baru lega dengan keputusan dia. Tiba-tiba dia diserang lagi lah sama bokapnya yang marah-marah sama Adi. Pokoknya udah 2 bulan ini, Lina tuh udah berubah. Dan aku udah capek. Ya,
itu aku putusin dia. Sekarang tidak mungkin dia bisa berubah kalau nggak ada alasannya. Mending Bapak coba tanya deh sama Lina. Sekarang dia nggak ada di rumah. Sekarang kamu ini kan? Carlos, Carlos. Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak tahu Kak Lina pergi sama kamu. Tapi saya nggak tahu Lina di mana. Kamu jangan seenaknya bicara gitu. Kamu harus tanggung jawab. Halo Pak, maaf Pak, maaf Pak. Ada apa ini? Ya, Ada apa maaf, ini? Pak, Dari Pak. mana? Ya, oke, maaf ya Pak. Kami jelasin baik-baik ya Pak. Ini saya Omo, ini Danita, Ya. dan ini teman-teman kita dari tim Katakan Putus. Oke, jadi gini Om, kalau saya boleh jelasin ya Om ya. Jadi si Adi ini emang punya masalah dengan si Lina. Karena emang sebenarnya permasalahan si Adi sama si Lina ini adalah karena si Lina ini sudah mulai berubah sama si Adi Pak. Gitu. Lina ini udah mulai kasar sama dia, Lina ini juga udah mulai nyuruh-nyuruh dia dan sering bentak-bentak lu juga ya. Saya ngerti. Tapi kan seharusnya kalau emang ada perubahan sama anak saya, ada mungkin sama saya dong. Ya. Tidak ada sama sekali. Ya mungkin begini aja Pak, kalau Bapak sendiri ada ngelihat perubahan nggak dari Tidak Lina? ada. Tapi orang tuanya ini tetap keras kepala dan dia tidak percaya kalau anaknya ini adalah seorang anak yang pemarah dan juga sangat egois banget. Dan bokapnya itu masih ngerasa nggak terima sama alasannya Adi dan dia ngerasa kalau Adi ini cuma buat-buat cerita doang, geng. Walaupun kamu bicara apapun Lina berubah, saya tetap belum percaya. Oke, Saya belum percaya karena saya belum mendengar langsung dari anak saya. oke, boleh. Ini kan sepihak, baru sepihak saya katakan. Ya. Sepihak kan. Boleh Pak. Jadi kalau Bapak emang belum percaya tentang perubahannya si Lina, boleh banget itu haknya Bapak sebagai orang tuanya dia. Jadi mendingan sekarang kita rame-rame kita cari si Lina di mana. Dan habis itu nantinya kita akan mencoba untuk minta klarifikasi sama si Lina tentang perubahan sikap dia selama ini. Cari Lina dan nanya sama dia tentang klarifikasi permasalahannya. Oke, boleh ya Pak? Ya percuma juga, gengs, kalau kita banyak ngomong tapi bokapnya nggak percaya. Akhirnya gue sama kamu ngajak bokapnya supaya kita cari tahu kemana ini Lina dan Dan dia pun juga menyetujui untuk naik ke dalam mobil kita. Dan kita pun langsung pergi bareng-bareng sama si Adi untuk mencari di mana si Lina ini. ya udah salah satu jalan, salah satu cara kita ke rumah temennya si Lina ini. Dan akhirnya kita menuju ke sebuah rumah temannya si Lina yang namanya si Karin. Jadi sekarang ini kita udah nyampe di rumahnya siapa tadi? Rumah Karin. Karin. Ini emang teman dekat dari si Lina. Ya udah, lu coba. Oke, nah sekarang lu coba turun aja dulu, biarin aja dia dulu terus lah. Lu coba cari si Karinnya di situ. Kalau emang ada Karin, lu tanyain sama Karin, dia tahu nggak si Lina Cari lagi ada di informasi mana yang sekarang. jelas banget yang kita tahu ya. Oke, ya udah. Oke, ya udah, yuk. Adi pun turun ke rumahnya Lina dan kita nunggu di mobil. Gue sama kamu mau nenangin bokapnya lagi, kasih pengertian lagi. Nah, makanya sekarang kita mencoba untuk mencari atau menanyakan tentang keberadaan si Lina sama teman-teman dekatnya dia. Ya Pak, si Adi gimana ya? Mas, itu namanya Karin. Dan benar. Karinnya ada nggak? Sama siapa ya? Cewek. Lina bukan? Dan setelah si Adinya balik lagi ke dalam mobil, kita mendapatkan satu kabar buruk. Dan kita pun disitu semua udah ngerasa panik banget dan gue pun udah hopeless dan tiba-tiba aja Komo itu Itu. Kemarin lu ingat nggak waktu kita ngikutin lu ke kafe, ya kan waktu lu disuruh si Lina untuk buat ganti baju. Nah, pada waktu itu kita ngeliat ada seorang cowok nyamperin si Lina. oh iya gue itu kayak temennya dia lo kenal gak gimana sih jadi Yang dia tatoan. Putih. tatoan? Iya, tatoan putih terus badannya ada pendek itu nggak terlalu tinggi. Itu sih ada. Si Adi itu mengenal laki-laki tersebut dan dia mengaku kalau laki-laki itu adalah Angga, yang mana Angga ini juga teman dekat dari si Cindy. Oke, lu tahu nggak di mana rumahnya atau tempat nongkrongnya, lu tahu nggak? Biasanya kalau dia sore. Lu kenapa kayak orang kebingungan sih? Oh iya. Biasanya kalau sore ke malam itu dia tuh bantuin bokapnya gitu di kafe di bokapnya. Lu tahu kafenya di mana? Tahu. Ya udah, yuk, jalan ke sana aja. Oke, ayo bang. Makanya untuk mempersingkat waktu dan juga untuk biar kita cepat untuk menemukan si Cindy ini, makanya kita langsung menuju ke kafenya si Angga ini. ini bukan ya udah Oke, kafenya ini, oke ya udah. Gini aja. Ini adalah kesempatan mungkin kesempatan terakhir kita Pak. Kita berharap banget kita bisa ketemuan dengan si Angga itu di kafe ini. dan Biar tahu nanti informasinya Lina
ada di mana. Lu yakin ini kafenya? Turun aja. Farlos, bentar Las. Sampainya di kafe itu, gue berkonsultasi lagi dengan si Farlos. Dan gue meminta si Farlos untuk masuk ke dalam kafe tersebut dan memastikan apakah si Angganya ada di situ atau bisa jadi si Silia juga ada di kafe tersebut. Oke. Iya, Farlos, bentar Las. Tadi ada di dalam fotonya tuh ada yang namanya Angga yang tahu itu. Oke, kalau si Linanya ada nggak? Ada sama Lina. Oh, oke. Ya udah, antara emang ini kabar baik untuk kita, tapi juga bikin bingung juga sih, geng. Kenapa Lina malah pergi dan kabur ketemu sama si Angga ini? Dan di situ langsung aja gua dan Mita, Adi dan orang tuanya si Lina ini turun dari mobil dan langsung masuk ke kafe tersebut untuk menemui si Lina dan mengklarifikasi semuanya tentang perubahan sikap dari si Lina ini. Lina, kenapa kamu